Bab 958. Setelah Lin Yu mengatakan ini, dia merasa terkejut. Dia tidak berharap bahwa suatu hari dia akan mengatakan kata-kata acuh tak acuh seperti itu. Anda tahu, dia bisa menyelamatkan gadis kecil itu. Ayah gadis kecil itu benar. Selama dia bisa menggunakan metode jarum pembakaran secara akurat, dia bisa menyelamatkan gadis kecil itu. Melihat seluruh profesi medis Tiongkok hari ini, membakar gunung dia adalah metode jarum api yang paling baik digunakan. Tetapi saat ini, dia mengucapkan penolakan seperti itu. Mungkin karena semangat aslinya yang akhirnya mendingin. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat nyala api itu, semakin banyak air yang dituangkan, dan akan ada hari ketika padam. Setelah mendengar kata-kata Lin Yu, tiba-tiba ayah gadis kecil itu gemetar, dan kemudian menekuk kakinya. Dia berlutut di tanah dengan engah, dan menangis dengan getir, "Tuan He, aku berlutut untukmu, tolong. Kamu, tolong selamatkan putriku." Ibu gadis kecil itu segera berlutut di tanah sambil terengah-engah, dan kemudian memohon, "Tuan He, kamu yang terbaik, tolong, kamu tidak bisa mati tanpa menabung." Mendengar tangisan orang tua gadis kecil itu, hati Lin Yu tiba-tiba bergetar, terutama ungkapan ibu gadis kecil itu, "Kamu yang terbaik," sekarang terdengar sangat campur aduk. Ya, dulu banyak pasien mengatakan hal yang sama padanya, tapi sekarang, karena cairan lisan Chang Sheng dibingkai dan dikritik, karena dia dan Hui Sengtang hancur, alangkah baiknya tidak memarahinya untuk mereka yang sebelumnya disukai olehnya. Lin Yu tidak tahan, dan tidak bisa menahan diri untuk berbalik, tidak lagi melihat gadis kecil dan orang tua gadis kecil itu. "Kalian berdua gila kan? Kalian tidak mengerti kata-kata manusia. Seperti yang saya katakan tadi, sertifikat kualifikasi dokter anak ini telah dicabut. Dia membunuh begitu banyak orang di seluruh negeri, tidak tahu." Si botak berteriak pada pasangan itu, "Jika Anda memberikan putri Anda kepadanya untuk dirawat, terlalu lambat bagi putri Anda untuk mati. Ya, dia dukun yang berbahaya. Jika kamu tidak ingin putrimu mati lebih cepat, pergilah ke rumah sakit lain." Surat keterangan dokternya telah dicabut, dan tidak diperbolehkan menemui dokter. Bahkan jika Anda berani menunjukkan kepadanya putri Anda, dia tidak akan berani. Orang lain yang datang dengan kepala botak untuk membuat onar juga berteriak dan membujuk pasangan, bahkan mengancam pasangan tersebut untuk pergi. "Mereka benar. Saya seorang dukun. Itu tidak bisa disembuhkan. Ayo pergi." Lin Yuqiang menahan rasa sakit di hatinya dan berkata dengan suara yang dalam, tangan kanannya mengepalkan tangannya dengan erat, kukunya hampir tertanam di daging. Baginya, melihat kematian tanpa menyelamatkan benar-benar merupakan kerusakan psikologis yang besar. "Pernahkah kamu mendengarnya? Jangan cepat." Kepala botak berteriak dingin pada pasangan itu, "Cepat, jangan tunda perang salib kita melawan dukun ini." Ketika mereka membuat keributan, pejalan kaki di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi dengan rasa ingin tahu berkumpul untuk menyaksikan kegembiraan. "Ada apa? Begitu banyak orang?" Mengutuk He Jiarong sebagai dukun. "He Jiarong, bukankah itu dokter kecil jenius? Kenapa kamu bisa menjadi dukun?" Dokter kentut, anak ini tidak tahu malu. Jelas ada masalah dengan cairan mulutnya. Ribuan orang meninggal setelah minum. Mereka harus menjebak bahwa dokter misterius itu diam-diam membuat tangan dan kaki dalam madu yang diambil pasien. Akibatnya, si pasien, anggota keluarga maju untuk mengklarifikasi. Sungguh, ini terlalu tidak tahu malu, reputasi perasaannya sebelumnya menipu. Anak ini adalah dukun yang menghisap darah manusia, dan bibiku dibunuh olehnya. Keluarga kami sangat percaya padanya sebelumnya, dan terus mendatanginya untuk perawatan medis. Kerumunan itu mengobrol, dan banyak orang menjadi semakin marah, dan bahkan bergabung dengan barisan mencela Lin Yu dengan pria botak itu. Ketika kepala botak melihat ini, senyum puas muncul di mulutnya dan menyipitkan mata ke Lin Yu.
Lin Yu mendengar komentar dari semua orang, dan hatinya pedih. Anda harus tahu bahwa beberapa dari orang-orang ini tinggal di lingkungan tempat dia pergi ke dokter. Pada saat itu, mereka berteriak, dia dokter jenius, tetapi sekarang mereka memalingkan wajah. Membalik buku itu cepat. Ketika Li Zhensheng dan yang lainnya mendengar ini, gigi mereka terasa gatal, terutama Li Zhensheng. Mereka melihat beberapa kenalan lama di antara kerumunan yang sering datang ke dokter juga mengikuti kepala mereka yang botak. Mereka menghina dan memfitnah Lin Yu, mata mereka yang marah menjadi merah dan mata mereka menyipit. Dia retak, mengepalkan tinjunya, menunjuk pada kenalan lama itu dan berteriak dengan marah, apakah hati nuranimu telah dimakan oleh anjing? Ingat bagaimana suamiku menyembuhkanmu sejak awal. Rumput. Bukankah kita memberi kita uang untuk pengobatan? Ya, apakah Anda berhutang 1 sen kepada Anda? Sial, ini bukan untuk menghasilkan uang untuk memperlakukan kami. Sekarang saya meragukan obat apa yang Anda berikan kepada saya, dan apakah akan ada efek samping. Ketika sesuatu terjadi pada tubuh saya, kami tidak akan pernah melepaskan Anda. Para kenalan lama yang sering datang ke dokter itu langsung meneriakkan hinaan. Banyak hal dengan wajah manusia dan hati binatang, harga yang dijual suami kita obat-obatan setara dengan memberimu tanpa bayaran. Sungguh serigala sialan. Li Zhen gemetar dengan marah, dan dia tidak berharap serigala bermata putih ini mengatakan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu. Menarik, menarik, sangat menarik. Pada saat ini, Lin Yu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa, sangat sedih dalam tawanya, dan kemudian dia akan berjalan ke rumah sakit, dan dia tidak repot-repot mendengarkan suara-suara kasar ini. Tuan He, mereka adalah mereka, kami adalah kami. Pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba datang dari belakang Lin Yu, dan seorang lelaki tua dengan janggut putih dengan tongkat tiba-tiba keluar dari kerumunan, gemetar dan berteriak pada Lin Yu. Li Zhensheng menoleh untuk melihat, dan tiba-tiba berteriak, Kakek Chen. Kenapa kamu di sini? Pria tua berjanggut putih ini sering berkunjung ke Hui Sengtang, dan dari waktu ke waktu dia akan datang untuk meminta Lin Yu membantunya memeriksa denyut nadinya dan melihat tubuhnya, jadi Li Zhensheng secara alami mengenalinya. Zhensheng, ini adalah cucu dan cucu ipar saya, ini adalah cucu buyut saya, dapatkah Anda mengatakan saya tidak bisa datang? Orang tua itu menunjuk ke pasangan muda dan gadis kecil yang dihentikan oleh kerumunan, dan berkata dengan suara tercekik. Ini cucu buyutmu. Li Zhensheng membuka mulutnya dan sedikit terkejut. Dia menoleh dan berkata kepada Lin Yu, Tuan, Kakek Chen di sini. Lin Yu masih tidak menoleh, dan berkata dengan suara yang dalam, Kakek Chen, maafkan aku, tetapi Su Jiarong tidak dapat membantumu kali ini. Apa yang baru saja mereka katakan sangat jelas. Aku tidak memiliki sertifikat kualifikasi dokter lagi, dan aku bukan lagi seorang dokter. Saya tidak punya hak untuk ke dokter lagi. Tuan He, orang tua saya tidak berpendidikan, tidak tahu kualifikasi apapun, dan tidak tahu cairan oral apa yang mereka katakan membunuh orang, tetapi orang tua saya memiliki hati, telah hidup selama bertahun-tahun, dan memahami hati manusia dengan sangat baik. Selama 2 tahun ini dengan kontak Anda, orang tua saya dapat memastikan bahwa Anda adalah dokter yang baik. Dokter yang baik yang benar-benar peduli dengan pasien. Anda jelas bukan tipe orang yang mereka katakan. Orang tua Chen mengangkat kepalanya dan berkata dengan keras, Tuan Ho, saya tidak tahu apa yang Anda alami dan berapa banyak pertanyaan yang Anda derita, tetapi Anda dapat yakin bahwa bahkan jika semua pasien di dunia ini tidak lagi percaya pada Anda, orang tua saya Chen akan selalu percayalah, Anda akan selalu menjadi dokter terbaik di ibu kota dan bahkan China di hati saya. Hati Lin Yu bergetar saat dia mendengarkan kata-kata Pak Tua Chen. Ketika semua orang menanyaimu, sangat berharga bisa berdiri untuk orang seperti itu untuk mendukungmu dan percaya padamu. Dia tidak bisa menahan untuk menutup matanya, dan mengepalkan tinjunya lagi, berjuang di dalam hatinya.
Ya, Tuan He, kakek saya benar. Meskipun kami telah mendengar tentang kejadian baru-baru ini, keluarga kami tidak pernah mengatakan hal-hal buruk tentang Anda. Dalam hati kami, Anda selalu menjadi dokter yang baik. Bukan kamu, tubuh kakekku tidak akan begitu baik sekarang. Ayah gadis kecil itu juga menangis. Tuan Ho, mohon berbaik hati, seluruh keluarga kami akan mengingat kebaikan Anda. Ibu gadis kecil itu menangis terengah-engah dan merangkak ke tanah untuk menunjukkan ketulusannya. Tuan Ho, orang tuaku berlutut untukmu, tolong Tuan, selamatkan cucu buyutku. Orang tua Chen juga mulai menekuk lututnya dengan gemetar saat ini, membuat isyarat untuk berlutut ke Lin Yu. Bapak, Li Zhensheng tiba-tiba menjadi cemas ketika dia melihat ini, dan menoleh dan berteriak pada Lin Yu.